Jika seni bertujuan untuk memelihara akar dari budaya kita, masyarakat harus membiarkan seniman bebas mengikuti visi mereka masing-masing kemanapun hal itu membawa mereka. Toleransi tidak mengartikan kurangnya komitmen seseorang pada kepercayaannya, melainkan hal itu mengutuk penindasan dan penganiayaan terhadap orang lain. Beban, menghadapi kesulitan, mendukung pertemanan, melawan semua musuh demi kelangsungan hidup dan kesuksesan kebebasan. Setiap ibu ingin anaknya bertumbuh menjadi seorang presiden, tapi mereka tidak menginginkan mereka untuk menjadi politisi pada prosesnya. Perubahan adalah hukum kehidupan, dan mereka yang hanya mencari masa lalu atau masa kini tentunya akan kehilangan masa depan. Sejarah merupakan seorang tuan yang tidak memiliki belas kasihan. Ia tidak memiliki apapun di hari ini, hanya masa lalu yang bergerak cepat menuju masa depan. Siapa yang mencoba berpegangan erat pada hal itu akan tersingkir. Jika masyarakat yang bebas tidak dapat membantu banyak orang miskin, itu tidak dapat menyelamatkan segelintir orang yang kaya. Usaha dan keberanian tidak cukup tanpa tujuan dan arah perencanaan. Seiring kita mengekspresikan rasa syukur kita tidak boleh melupakan bahwa apresiasi terbesar tidak tergambar lewat kata-kata, tapi hidup di dalamnya. Dalam masa krisis domestik, orang-orang yang memiliki niat baik dan kemurahan hati harus mampu bersatu terlepas dari partai atau politik. Ada risiko dan biaya untuk suatu program aksi. Namun, mereka jauh lebih sedikit daripada risiko jangka panjang dan biaya untuk tidak melakukan tindakan yang nyaman. Kami tidak takut mempercayakan rakyat Amerika dengan fakta-fakta yang tidak menyenangkan, ide-ide asing, filosofi asing, dan nilai-nilai kompetitif. Bagi negara yang takut membiarkan rakyatnya menilai kebenaran dan kepalsuan di pasar terbuka adalah B. Ketika kekuasaan mengantar manusia pada kesombongan, puisi mengingatkannya akan keterbatasannya. Ketika kekuasaan mempersempit area pemikiran manusia, puisi mengingatkannya akan kekayaan dan keragaman eksistensi. Ketika kekuasaan itu korup, puisi Perdamaian merupakan proses yang terjadi setiap hari, setiap minggu, proses perubahan pendapat terus-menerus, yang perlahan-lahan mengikis perbedaan, dan perlahan membangun struktur baru. Manusia masih merupakan komputer yang paling luar biasa. Kita harus menggunakan waktu sebagai alat, bukan sebagai kursi malas. Jangan berunding karena ketakutan, tapi jangan takut untuk berunding. Maafkanlah musuh-musuh Anda, tapi jangan pernah lupakan nama-namanya. Kebugaran fisik bukanlah satu-satunya kunci terpenting dari sebuah tubuh yang sehat, hal itu adalah dasar dari aktivitas. Tidak akan ada kemajuan dinamis dan orang-orang mau percaya adanya esok hari.